Marty Supreme tidak ditutup dengan kemenangan besar yang mengubah dunia, melainkan dengan perubahan kecil yang mengubah diri Marty sendiri. Selama hampir seluruh film, Marty Mauser mengejar ketenaran, pengakuan, dan kemenangan di meja tenis. Ia rela mengambil risiko, memanipulasi orang lain, dan mengorbankan banyak hubungan demi ambisinya. Namun, bagian akhir film justru memindahkan fokus dari dunia olahraga menuju kehidupan pribadi Marty. Karena itu, ending film ini lebih berbicara tentang kedewasaan dan tanggung jawab daripada sekedar hasil pertandingan. Don't worry, I'm not going anywhere. Nasib Marty dan tindakannya. Pada bagian akhir, Marty akhirnya tiba di Jepang untuk menghadapi Endo dalam pertandingan eksibisi yang didukung oleh Milton Rockwell. Awalnya pertandingan tersebut dirancang sebagai pertunjukan yang menguntungkan pihak sponsor. Bahkan Marty diharapkan untuk mengikuti skenario yang telah ditentukan. Namun Marty menolak menjadikan dirinya sekedar alat hiburan. Ia memilih bermain dengan sungguh-sungguh meskipun telah diperingatkan bahwa kemenangan dapat membuatnya kehilangan dukungan Rockwell. Keputusan ini menjadi tindakan paling jujur yang ia lakukan sepanjang film. Marty akhirnya berhasil mengalahkan Endo dalam pertandingan ulang yang berlangsung sangat emosional. Akan tetapi kemenangan tersebut tidak memberinya gelar besar, kekayaan, atau popularitas. Setelah pertandingan selesai, Marty justru ditinggalkan dan harus berjuang untuk pulang ke Amerika. Pada akhirnya ia menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah menjadi atlet terkenal, melainkan menemukan alasan untuk hidup di luar ambisinya sendiri. Don't worry, I'm not going anywhere. Nasib Keystone dan Milton Rockwell. Keystone menjadi salah satu sosok yang paling rumit dalam kehidupan Marty. Ia beberapa kali membantu Marty, tetapi hubungan mereka juga dipenuhi kepentingan dan ketidakpastian. Pada bagian akhir, Kay tetap menjadi figur yang memahami Marty sekaligus menyadari kelemahan dirinya. Hubungan keduanya tidak berkembang menjadi kisah romantis yang utuh. Film justru menunjukkan bahwa kedekatan mereka hanya berlangsung dalam momen-momen yang rapuh. Sementara itu, Milton Rockwell muncul sebagai sosok yang mewakili kekuasaan dan dunia bisnis. Ia membantu Marty mencapai Jepang, tetapi bantuan tersebut selalu disertai syarat dan kendali. Ucapannya yang menyebut dirinya seperti vampir bukan dijelaskan secara harfiah dalam cerita. Film tidak memperlihatkan bahwa Rockwell benar-benar makhluk supranatural. Dialog tersebut lebih berfungsi sebagai gambaran tentang sosok yang telah lama memanfaatkan ambisi orang lain demi kepentingannya sendiri. Pada akhirnya, Rockwell tetap menjadi simbol dunia yang dingin. Tempat kesuksesan seringkali memiliki harga yang mahal. Please, okay, I'll do anything. Because you have no power here. Now bend over. Beautiful. Nasib Rachel. Rachel menjadi pusat emosional dari ending film. Selama cerita berlangsung, ia terus berada di antara kehidupannya sendiri dan hubungannya dengan Marty. Kehamilannya menghadirkan pertanyaan besar mengenai masa depan mereka. Film memang menyisakan sedikit ketidakjelasan mengenai ayah biologi sang bayi. Namun, ending tidak berusaha menjawab pertanyaan itu secara tegas. Ketika Marty akhirnya kembali ke Amerika dan datang ke rumah sakit, ia melihat Rachel yang telah melahirkan. Momen tersebut menjadi salah satu adegan paling penting dalam film. Untuk pertama kalinya, Marty benar-benar memikirkan seseorang selain dirinya sendiri. Ia menerima kehadiran bayi tersebut dan memilih untuk tetap berada di sisi Rachel. Bagi Rachel sendiri, akhir cerita memberinya kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Hubungan mereka mungkin tidak menjadi sempurna, tetapi keduanya akhirnya menghadapi kenyataan bersama. Nasib Endo dan Seti.
Endo tetap menjadi lawan terbesar Marty di dunia tenis meja. Ia digambarkan sebagai pemain yang lebih matang dan telah memperoleh pengakuan yang selama ini diinginkan Marty. Kekalahan dan kemenangan antara mereka bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang harga diri. Pada pertandingan terakhir, Marty berhasil mengalahkan Endo dalam pertandingan ulang. Namun kemenangan itu tidak mengubah posisi Endo sebagai pemain besar di dunia tenis meja. Dunia olahraga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Seti tidak memberikan jalan mudah kepada Marty. Ia tidak mengembalikan Marty ke jalur kompetisi yang selama ini diimpikannya. Penolakan tersebut justru membuat Marty memahami bahwa waktunya sebagai calon bintang besar mungkin telah berlalu. Endo dan Seti akhirnya berfungsi sebagai pengingat bahwa dunia tidak selalu menunggu seseorang yang terlambat datang. Mereka membantu Marty menyadari bahwa hidup tidak hanya ditentukan oleh satu kemenangan. Pada akhirnya, Marty Supreme bukanlah kisah tentang seorang atlet yang menaklukkan dunia. Film ini adalah kisah tentang seorang pria yang menghabiskan sebagian besar hidupnya mengejar pengakuan, lalu menyadari bahwa pengakuan itu tidak mampu mengisi kekosongan dalam dirinya. Marty memang berhasil mengalahkan Endo, tetapi kemenangan tersebut tidak menjadikannya legenda. Ia juga tidak memperoleh kekayaan atau ketenaran yang selama ini ia impikan. Yang tersisa hanyalah Rachel, seorang bayi yang baru lahir, dan kesempatan untuk memulai hidup yang berbeda. Di ruang rumah sakit itu, Marty akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia cari. Seseorang yang lebih penting daripada dirinya sendiri. Meja tenis akhirnya berhenti menjadi pusat kehidupannya. Dan ketika semua sorak-sorai pertandingan telah menghilang, yang tersisa hanyalah seorang pria yang memutuskan untuk tinggal, bertanggung jawab, dan menerima kehidupannya apa adanya. Itulah mengapa ending Marty Supreme terasa begitu menyentuh. Marty tidak mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun untuk pertama kalinya, ia mungkin mendapatkan apa yang benar-benar ia butuhkan. Meisler?